Ya, baiklah, karena waktu sudah menunjukkan 10 lebih 10, mungkin kita akan mulai webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak Ibu peserta webinar. Terima kasih telah bergabung dalam webinar hari ini yang berjudul Revolusi Geospasial Aplikasi Produk Terkini dari PT Teknologis Indonesia. Saya, Listiana, akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi perkembangan terbaru di bidang geospasial, mulai dari teknologi hingga produk inovatif yang ditawarkan oleh PT Teknologis Indonesia. PT Teknologis Indonesia merupakan perusahaan yang dikenal dengan kontribusinya dalam solusi berbasis geospasial, serta peranannya dalam berbagai sektor industri. Sebelum kita mulai acara webinar pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal teknis terlebih dahulu. Adapun untuk peraturan webinar pada pagi hari ini, yang pertama, audiens dimohon untuk setting audio dalam kondisi mute, kecuali dipersilahkan on audio oleh moderator. Kemudian yang kedua, audiens dimohon mengkondisikan tampilan video dalam kondisi on selama acara berlangsung. Yang ketiga, saat sesi tanya-jawab, dimohon untuk raise hand terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah audiens dimohon dapat mengikuti acara webinar dengan kondusif. Selanjutnya, untuk rundown kegiatan webinar pada pagi hari ini, yang pertama adalah presensi. Dimohon untuk peserta webinar untuk mengisi presensi yang telah tertera pada kolom komentar. Kemudian yang kedua ada pembukaan. Yang ketiga, pembacaan CV pemateri. Kemudian yang keempat, penyampaian materi revolusi geospasial, aplikasi dan produk terkini dari PT Teknologis Indonesia. Untuk penyampaian materi ini akan disampaikan oleh yang pertama, pembicara pertama adalah Mbak Gen Aza, kemudian yang kedua ada Mas Hendra Wahyudi. Sesi selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab, foto bersama dan juga penutup. Baiklah, sebelum mulai cara webinar pada pagi hari ini, mungkin saya akan memberikan sedikit ada informasi dari PT Teknologis Indonesia bahwa di tanggal 28 September nanti, di hari Sabtu, apabila peserta webinar tertarik untuk mengikuti webinar kembali, ada webinar dengan judul Analisis Pengaruh Kerapatan Vegetasi terhadap Suhu Permukaan Lahan menggunakan regresi linear dan non-linear. Jadi bagi para peserta yang tertarik untuk mengikuti webinar pada ini, dapat langsung klik link pendaftaran pada kolom komentar. Baiklah, pada webinar kali ini akan menghadirkan dua narasumber yang sangat berpengalaman di bidangnya. Mereka akan berbagi wawasan dan pengalaman tentang aplikasi geospasial dan produk-produk terkini yang mungkin dapat membantu Anda. Narasumber yang pertama adalah Mbak Gen Aza yang akan membahas tentang efisiensi tinggi dalam survei mengenai produk TGS GNSS EQ1 RTK oleh PT Teknologis Indonesia. Beliau ini memiliki latar belakang yang kuat di bidang geografi dan saat ini berperan sebagai koordinator divisi Business Development di PT Teknologis Indonesia. Kemudian, narasumber yang kedua kita adalah Mas Hendra. Mas Hendra akan memaparkan materi terkait dengan GPS GNSS EQ1 RTK pada pengaplikasiannya di lapangan. Beliau memiliki pengalaman yang mendalam di bidang geospasial. Beliau telah memiliki banyak kontribusi dalam pengembangan produk geospasial di PT Teknologis Indonesia. Selanjutnya saya akan menampilkan CV dari pembicara kita pada pagi hari ini. Baiklah, untuk pembicara kita yang pertama adalah Mbak Gen Aza. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk pengalaman kerjanya sendiri, beliau sudah menempuh pada Badan Pusat Statistik di Sukoharjo ini sebagai mahasiswa magang, kemudian juga memiliki pengalaman kerja dalam Laboratorium Penginderaan Jauh dan Kartografi sebagai asisten Laboratorium Penginderaan Jauh dan Fotogrametri. Selanjutnya, beliau juga sudah pernah bekerja pada kantor Desa Jogorogo, Ngawi, sebagai surveyor SDGs, dan sekarang di PT Teknologis Indonesia sebagai koordinator Business Development. Selanjutnya, untuk pengalaman organisasi beliau telah mengikuti lembaga pers mahasiswa
sebagai bendahara. Kemudian skill yang beliau miliki antara lain sebagai berikut. Selanjutnya saya akan memaparkan CV dari pembicara kita yang kedua. Beliau adalah Mas Hendra Wahyudi. Beliau juga merupakan lulusan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan pengalaman kerja yang beliau miliki. Sekarang beliau bekerja di PT Teknologi Indonesia sebagai Business Development, terutama di bidang project marketing. Kemudian beliau juga sudah pernah di PT Teknologi Indonesia sebagai line surveyor, dan beliau pernah bekerja di PT Geospasial Nusantara sebagai line surveyor. Beliau juga telah bekerja di PT Rivaya Geoteknologi sebagai project surveyor. Beliau juga telah bekerja pada Badan Pusat Statistik sebagai enumerator dan editing batching. Selanjutnya, beliau juga telah bekerja di CV Anggata Sasmitoloka ini dalam proyek survei. Kemudian beliau juga telah bekerja dalam PT Yasa Ultima Wahana Konsultan sebagai Geographic Information System Officer. Beliau juga pernah magang di Badan Pertanahan Nasional dan juga magang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita akan memulai acara pada pagi hari ini. Saya akan mempersilahkan pembicara pertama, yaitu Mbak Gen Aza, untuk memulai presentasinya. Kepada Mbak Gen Aza, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Listi atas kesempatannya. Mungkin aku izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, share screen-nya sudah terlihat ya. Sudah. Oke, sebelumnya terima kasih semuanya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan materi webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Aza, merupakan koordinator dari Business Development PT Teknologi Indonesia, utamanya di bidang produk, seperti itu. Di sini saya akan membawakan webinar dengan judul Efisiensi Tinggi dalam Survei, yaitu mengenal TGS, GNSS, EQ1, RTK, yaitu produk dari PT Teknologi Indonesia, seperti itu. Next, sedikit kita perkenalan dulu nih dengan TGS GNSS EQ1. Jadi TGS GNSS EQ1 ini merupakan salah satu produk buatan dari PT Teknologi Indonesia, yang mana ini merupakan produk GPS geodetik seperti itu. Nah, untuk TGS GNSS EQ1 RTK ini sendiri, ini kita buat sebagaimana mungkin biar harganya ini masih kompetitif, kemudian tapi tetap dengan tujuan performa yang tinggi. Jadi kalau kita bandingkan dengan produk dari luar negeri, kita juga bisa seperti itu. Jadi kita buat bagaimana harganya kompetitif dengan kita buat biar harganya kompetitif dengan produk dari luar negeri seperti itu. Jadi kalau punya kita nih harganya jauh lebih murah daripada produk dari luar seperti itu. Dan untuk produk kita sendiri ini sudah cocok digunakan di berbagai industri seperti itu. Misalnya ada dari kementerian, kemudian kita juga dari perkebunan, kemudian konstruksi dan lain sebagainya seperti itu. Dan untuk GGS GNSS IQ1 ini juga sudah siap untuk kompatibel dengan IoT dan juga pemetaan secara real time seperti itu. Gunanya hal itu adalah biar streaming data ini bisa langsung ke dashboard permetaan seperti itu, dan kita mengunggulkan gimana caranya kolaborasi tim itu bisa jadi lebih efisien. Jadi untuk tim yang ada di lapangan dan juga tim yang ada di kantor itu biar bisa lebih cepat dalam pengolahan data seperti itu. Itulah fungsinya kenapa kita menggunakan IoT dalam penggunaan TGS GNSS EQ1 tersebut. Kemudian transfer data juga bisa lebih mudah karena sudah terkoneksi dengan konektivitas 4G dan juga 5G seperti itu, dan terintegrasi dengan aplikasi GIS Survey Mobile. Buat teman-teman yang bertanya apa sih GIS Survey Mobile, nanti kita bahas setelah membahas TGS ISS EQ1 tersebut.
Next, kita masuk di metode pengukuran. Jadi di GSGNS sendiri kita ada beberapa metode pengukuran. Salah satunya ada metode statik, kita juga ada RTK seperti itu. Nah, untuk statik dan juga RTK ini termasuk dalam metode pengukuran GNSS atau Global Navigation Satellite System, yang mana merupakan sistem untuk menentukan posisi geografis di permukaan bumi dengan menggunakan satelit. Nah, secara lebih khusus, statik dan juga RTK ini adalah bagian dari teknik survei geospasial yang memanfaatkan GNSS untuk memperoleh koordinat dengan akurasi yang lebih tinggi seperti itu. Keduanya ini merupakan bagian dari teknik pengukuran diferensial GNSS atau di GPS, di mana sinyal satelit ini digunakan untuk menghitung posisi dengan koreksi dari stasiun referensi guna mengurangi kesalahan posisi yang dihasilkan oleh atmosfer dan juga kesalahan lainnya seperti itu. Nah, stat adalah metode survei geospasial yang digunakan untuk pengukuran presisi sangat tinggi dengan waktu pengamatan yang lebih lama seperti itu. Jadi kita masuk di RTK. Kalau RTK sendiri itu adalah teknik survei secara real time yang memungkinkan pengukuran posisi dengan akurasi tinggi secara langsung atau real time dengan koreksi dari stasiun referensi yang diterima oleh rover. Jadi untuk statik dan RTK ini masuk dalam teknik pengukuran GNSS yang berbasis diferensial dalam survei geospasial dan juga pemetaan. Jadi untuk metode statik dan juga real time kinematik ini perbedaannya, kalau misal statik itu mungkin jauh pengumpulan data atau sinyalnya berlangsung beberapa menit hingga jam terlebih dahulu, sedangkan kalau yang real time kinematik ini kayak secara langsung karena secara real time seperti itu. Dan untuk yang RTK ini kita biasanya menggunakan dua receiver GNSS nih, ada base station atau stasiun referensi dan juga rover sebagai penerima atau yang bergerak seperti itu. Next, setelah kita mengetahui mengenai sistem tadi, kita juga kenal dengan base stationnya sendiri. Tadi base station dan juga rover yang merupakan sistem pengukuran dari RTK. Kalau base dan juga rover ini adalah dua komponen utama dalam sistem pengukuran RTK atau real time kinematik yang digunakan untuk menentukan posisi dengan akurasi tinggi menggunakan sinyal GNSS seperti itu. Sedangkan base station ini adalah receiver GNSS yang ditempatkan di lokasi yang biasanya kita ketahui dulu secara pasti dan tidak bergerak selama pengukuran itu berlangsung. Kemudian untuk fungsinya base station sendiri bertugas menerima sinyal satelit GNSS dan kemudian menghitung nih koreksi kesalahan posisi seperti kesalahan atmosfer, kemudian kesalahan mengenai gangguan sinyal, biasanya kalau semisal ada gangguan sinyal seperti itu, dan juga via satelit seperti itu. BASE kemudian mengirimkan koreksi tersebut itu ke rover secara real time. Nah, koneksi base station ini mengirimkan data koreksinya ke rover itu menggunakan biasanya ada tiga, ada komunikasi radio seperti itu. Untuk rover sendiri ini pengertiannya adalah receiver GNSS yang bergerak dan digunakan untuk melakukan pengukuran di lokasi yang ingin diukur. Jadi kalau base tadi berhenti, kalau semisal rover itu yang bergerak. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, fungsinya rover sendiri itu menerima sinyal satelit, GNSS dan juga menerima koreksi dari base station secara real time. Dengan koreksi tersebutlah rover dapat menghitung posisi dengan akurasi tinggi. Ini biasanya rover itu dengan akurasinya sekitar di sentimeter. Kalau produk kita ada di 1 sentimeter seperti itu. Kemudian untuk cara kerjanya base station dan juga rover ini tuh, base station kan tadi dari awal udah nih menerima sinyal GNSS di lokasi yang posisinya udah diketahui dulu dengan pasti. Kemudian base menghitung kesalahan dan juga penyimpangan sinyal GNSS dan kemudian baru melakukan koreksi ke
rover, mengirimkan koreksi ke rover seperti itu. Lalu kemudian rover lah yang bergerak dari area yang ingin diukur, kemudian dia menerima sinyal satelit GNSS serta koreksi dari base, lalu menghitung posisinya dengan akurasi yang lebih baik, biasanya hingga tingkat sentimeter tadi. Kemudian base dan rover itu bekerja bersama-sama dalam sistem RTK untuk menghasilkan em, pengukuran posisi yang akurat dan secara real time seperti itu, yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti survei lahan, kemudian konstruksi dan juga pertanian. Jadi untuk pengenalan sistem-sistem pengukuran dari RTK adalah sebagai berikut. Kemudian untuk fitur utama dari TGS GNSS EQ1 RTK ini kita lebih mudah digunakan ya. Jadi sistemnya plug and play seperti itu. Kemudian memiliki teknologi RTK yang canggih dan algoritma anti interferensi. Kemudian GNSS EQ1 ini dapat digunakan sebagai mode statis dan juga RTK. Jadi kalau semisal mau pakai mode statis bisa, kalau semisal mau pakai metode RTK juga bisa. Saat ini mode RTK itu dapat diatur sebagai rover dan juga base. Jadi kalau semisal satu produk itu biasanya ada rover dan juga base, kalau misalnya RTK seperti itu. Tinggi akurasi RTK hingga di level sentimeter, kita ada di 1 sentimeter. Kemudian kita juga ada memiliki fitur N-Trip RTK. Ini mendukung sistem INACORS di Indonesia. Jadi kayak satu produk ini sudah bisa tersambung dengan beberapa satelit seperti itu. Nah, pemakaiannya sendiri untuk GPS GNSS EQ1 ini bisa dipakai selama 12 jam full seperti itu. Dan tentunya GNSS RTK ini berbiaya rendah dengan kinerja yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Seperti itu. Next, untuk spesifikasi dari TGS GNSS EQ1 RTK sebagai berikut. Kita ada receiver type-nya ada di multiband GNSS High Precision Receiver. Kemudian untuk GNSS satelitnya ada berbagai macam seperti multiband GNSS, GPS, L1C, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian update rate-nya kita ada di 1 Hz, kemudian untuk radionya kita ada di 433 MHz frekuensi, kemudian RP-SMA konektor, kemudian untuk dimension atau dimensionnya kita ada di 160 mm kali 71 mm seperti itu. Dan untuk beratnya ada di 950 gram. Communication and data storage-nya dari GNSS, kita ada komunikasinya ada di 4G, kemudian untuk ekuator internal UAV radionya kita ada di powernya 1, kemudian working range-nya up to di 3 km, dan data storage-nya kita bisa di micro SD di 64 GB seperti itu. Kemudian data formatnya sebagai berikut, dan untuk GNSS software-nya biasanya kita menggunakan software pengolahannya itu TGS Post Processing. Ini juga software yang disediakan dari Teknologi Indonesia seperti itu. Dan application support-nya tentunya kita support dengan GIS Survey Mobile. Ini untuk GIS Survey Mobile ini juga bisa diunduh secara gratis juga di Play Store seperti itu. Nah, kita masuk di GIS Survey Mobile, yang mana ini merupakan aplikasi yang tersambung dengan produk kita GPS tadi. IoT-nya ini, tersambungnya IoT-nya ini adalah GIS Survey Mobile ini. Jadi untuk GIS Survey Mobile adalah aplikasi atau perangkat lunak berbasis mobile yang digunakan untuk mendukung pekerjaan survei dan juga pemetaan berbasis Geography Information System atau GIS. Kemudian untuk fitur utama dari GIS Survey Mobile sendiri ada pengumpulan data spasial, kemudian integrasi GNSS, kemudian pengelolaan atribut, kemudian untuk GIS Survey Mobile ini juga bisa real time melakukan transfer data dan juga pemrosesan data langsung di lapangan, ada beberapa, dan kompatibel dengan format GIS standar, yang mana untuk kompatibel dengan format GIS standar ini biasanya formatnya kita ada di shape file, SHP, kemudian ada KML, GeoJSON, kemudian atau bahkan dan juga bisa langsung disambungkan dengan perangkat lunak seperti QGIS
ArcGIS dan lain sebagainya. Nah, untuk misal mau nyoba untuk pemetaan offline pun untuk GIS Survey Mobile ini juga bisa dilakukan. Jadi banyak aplikasi GIS Survey Mobile ini mendukung pemetaan offline di mana peta dasar diunduh terlebih dahulu sehingga dapat digunakan di area tanpa sinyal internet seperti itu. Nah, manfaatnya GIS Survey Mobile sendiri ini tentunya efisiensi kerja ya teman-teman. Jadi untuk mengurangi kebutuhan peralatan. Jadi kayak ini kan terus bisa langsung dengan apa namanya smartphone. Jadi kayak lebih enak aja, lebih efisien aja di bawahnya seperti itu, dan memungkinkan pengumpulan data itu bisa lebih cepat dan juga efisien. Jadi kalau semisal di lapangan udah dapat nih langsung dikirim ke yang ada di kantor buat olah data, itu bisa langsung cepat dilakukan seperti itu. Kemudian kemudahan penggunaan juga, desain aplikasi yang user friendly, jadi memudahkan surveyor itu untuk memerlukan data lokasi untuk dapat langsung digunakannya seperti itu. Jadi untuk GIS Survey Mobile ada sebagai berikut. Nah, ini next kita akan menyaksikan gimana sih apa namanya TGS GNSS IQ1 RTK ini digunakan seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa menyimak video dari gimana GPS ini digunakan ketika di lapangan. Spesifikasinya dan seperti itu. Fiturnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini mungkin suaranya kurang terdengar. Saya coba saya screen ulang ya.
Mohon maaf teman-teman, tadi ada salah versi. Diawali dengan setengah jam terlebih dahulu. Kita setting dulu buat recording. Kita pasang untuk isi S-nya. Kita ukur, misalnya kita ukur dulu untuk internalnya. Nah, lalu kita melakukan setting pada GSOV mobilnya. Ini aplikasi GSOV mobil yang kita gunakan. Ini kita sambungkan dulu dengan GNSS-nya menggunakan Bluetooth. Kemudian pilih base mode, kemudian lakukan setting terkait koordinat dan lain sebagainya. Nah, ini disambungkan dengan sinyal handphone terlebih dahulu. Handphone kita setting tetap start record. Kemudian ini selanjutnya kita lanjutkan dengan pemasangan rocker. Kita menyesuaikan settingan rocker termasuk kondisi statik terlebih dahulu. Berikutnya juga sama, itu diawali dengan pemasangan base terlebih dahulu. Kemudian sambungkan dengan aplikasi GSOV Mobile. Pilih koordinat sistemnya, disesuaikan dengan wilayahnya. Pilih mau line, polygon. Kalau sudah, bisa langsung melakukan survei. Jadi yang bergerak ini adalah rotornya. Kalau misalnya sudah terrecord, ini nanti akan ada data line atau program atau titik. Kalau udah terrecord ini kita bisa jalan. Selanjutnya kita ada di RTK and trip mode juga. Untuk RTK and trip mode mirip dengan yang RTK tadi juga sebenarnya. Buat project namanya. Kalau udah terkoneksi selanjutnya, kalau udah masuk ke pengolahan data, ini biasanya kita pakai aplikasi ArcGIS.
kalau misal mau disambungkan dengan Google Earth Pro juga bisa. Mungkin seperti itu mengenai GPS geodetik dari PT Teknologi Indonesia. Presentasi dari saya mungkin itu aja. Selanjutnya aku kembalikan lagi ke Mbak Listi buat lanjut ke materi selanjutnya seperti itu. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Jenaza yang telah memaparkan materi yang sangat menarik. Baiklah, kita akan mendengarkan presentasi dari pembicara kedua, yaitu Mas Hendra. Kepada Mas Hendra, waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya, selamat pagi teman-teman. Terima kasih udah hadir di webinar pagi ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di pertemuan kali ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu akan saya coba langsung share screen tentang materi yang akan saya terangkan di waktu ini. Nah, eh, mungkin saya akan melanjutkan mengenai pembahasan dari Mbak saya sebelumnya, di mana beliau kan menyampaikan lebih ke arah spesifikasi. Di sini saya mungkin akan lebih menjelaskan bagaimana nanti pengimplementasiannya di lapangan, pengaplikasian di lapangan itu seperti apa saja atau bisa dimanfaatkan untuk dalam bidang apa saja. Mungkin seperti itu. Ada beberapa konten atau beberapa poin yang nantinya akan saya jelaskan di presentasi ini. Di mana nanti yang pertama akan saya jelaskan, mungkin akan kembali ke awal dulu, kita akan melakukan pemahaman mengenai apa sih GPS GNSS itu, kemudian nanti akan saya lanjutkan dengan pengaplikasian atau kegunaannya di bidang survei itu apa saja, selanjutnya akan kita kasih contoh studi kasus penggunaan yang dari teknologi sendiri itu sudah pernah lakukan, dan juga hasil kesimpulan dari hasil pengolahan yang pernah dilakukan itu sendiri. Dan di sini akan saya jelaskan mengenai apa sih itu GPS GNSS. GPS GNSS itu sendiri merupakan panjangan atau mungkin singkatan dari Global Navigation Satellite System, di mana dengan istilah umum untuk konstelasi satelit yang di mana nantinya akan melakukan penangkapan data dari satelit yaitu berupa posisi, navigasi, dan juga waktu. Nah, seperti pada gambar ini merupakan sebuah metode namanya absolute positioning. Ada lagi satu lagi tuh namanya differential positioning, di mana perbedaannya kalau absolute positioning itu dia hanya menggunakan satu GPS GNSS saja, lalu menangkap sinyal dari banyak satelit sekaligus. Contohnya pada gambar ini, dia mendapatkan data dari satelit satu berupa XYZ, kemudian data 2 dari satelit 2, data 3 dari satelit 3, dan seterusnya. Dan kalau untuk differential positioning, nanti itu perbedaannya dia akan menggunakan lebih dari satu, misal 2, 3, atau 4, atau tergantung kebutuhan dari setiap survei atau yang dilakukan itu sendiri. Nah, ini ada beberapa jenis satelit yang sampai sekarang ini masih beroperasi, yang masih digunakan, dimanfaatkan dalam penggunaan GPS GNSS itu sendiri. Kalau untuk yang jangkauan global sendiri ada namanya GPS, itu asalnya dari US, yang mungkin kita lebih sering mengenalnya dengan yang kita apa ya, GPS-nya adalah sebenarnya kalau kita lebih mengenalnya istilah GPS itu adalah sebutan dari GNSS aslinya.
karena mungkin kita lebih mengenalnya dengan istilah GPS. GNSS itu sendiri di masyarakat umum itu lebih dikenal dengan istilah GPS, yang padahal GPS itu adalah merupakan jenis satelit yang beroperasi yang dimanfaatkan dalam penggunaan GNSS itu sendiri. Kemudian ada Galileo, ini adalah produk satelit dari European Union. Kemudian ada Beidou dari Cina. Ini bisa dibilang merupakan jenis satelit yang perkembangan teknologinya yang paling cepat berkembang sampai sekarang ini. Kemudian ada GLONASS dari Rusia. Ada juga yang jangkauan regional itu ada Mavic dan juga Mavic dari India dan juga KZLS dari Jepang. Nah, yang meskipun jangkauan regional ini itu tidak menutup kemungkinan sinyalnya itu masih bisa tertangkap. Misalnya kita mengambil pengambilan pengambilan data satelit dari Indonesia pun biasanya masih sering tertangkap data sinyal meskipun hanya jangkauan regional ini sendiri. Nah, di sini akan saya eh, jabarkan tentang metode pengambilan GNNS itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat pada diagram ini, eh, GNS itu akan terbagi menjadi eh, dua jenis pengambilan data, yaitu berupa survei dan juga navigasi. Nah, dari survei dan navigasi itu akan terbagi lagi menjadi dua, masing-masing dua juga, yaitu adalah absolut dan diferensial. Yang mungkin tadi sudah saya jelaskan di awal, di mana absolut itu hanya membutuhkan satu eh, GPS saja, sedangkan diferensial itu membutuhkan lebih dari satu GPS atau GNSS. Nah, kalau kita contohkan absolut itu mungkin kita lebih ke penggunaan handphone, yang dimana kita itu ketika kita membuka Maps atau membuka Google aplikasi Maps lainnya di handphone, kita akan mendapatkan titik kita secara langsung dan kita bisa mengetahui kita tuh ada di mana waktu itu juga. Nah, meskipun dia memiliki keunggulan dengan pengambilan data dan penjabaran lokasi yang sangat cepat, namun ada kelemahannya itu ada di akurasinya, di mana tingkat akurasinya itu mungkin paling kecil masih di angka 3 meteran atau lebih ya, mungkin di 3 sampai 6 meter. Sedangkan kalau diferensial itu tuh bisa sampai di angka milimeter tergantung jenis metode pengolahan yang dilakukan. Jadi, kalau di navigation sendiri itu ada namanya ada RTK dan juga di GPS. Kalau di surveying itu ada banyak, ada yang masih dalam bentuk post processing dan juga real time. Yang real time tadi arahnya akan sama ke arah RTK atau real time kinematik. Sedangkan kalau post processing itu ada banyak lagi, ada static, ada stop and go dan semacamnya. Nah, mungkin di sini akan saya lebih nanti akan fokus tentang statik, di mana tadi RTK kan sudah dijelaskan dari Mbak sendiri. Nah, kalau saya akan lebih menjelaskan tentang metode statik, di mana kalau statik itu tuh lebih sering digunakan dalam bidang survei yang bentuknya secara profesional atau misal di industri semacam apa ya, pertambangan, migas atau infrastruktur dan semacamnya. Nah, ini adalah beberapa tingkat ketelitian yang dimana sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana eh, point positioning ini merupakan yang tadi saya jelaskan tentang metode absolut, di mana dia memiliki tingkat akurasi di 3 sampai 6 meter. Nah, ini ada keterangan SA on dan SA off sendiri. Nah, kenapa SA on itu bisa nyampe 100 meter? Nah, SA itu sendiri merupakan, kalau kita bisa telah dari awal tentang pembuatan GPS sendiri, itu kan dulu kan diciptakan untuk dalam bidang militer. Nah, dalam bidang militer itu ada namanya SA itu digunakan atau difungsikan untuk mengurangi tingkat akurasi eh, untuk mengurangi tingkat akurasi dari GPS itu sendiri. Jadi mungkin ya fungsinya untuk pertahanan dan semacamnya. Nah, kalau tidak salah mulai tahun 2003 atau tahun 2006 SA itu sudah di-off-kan sehingga sampai sekarang ini kita bisa mendapatkan tingkat kelitian di angka 3 sampai 6 meter itu sendiri yang tadi dengan metode absolut. Kemudian ada precise point positioning itu yang sama namun lebih akurat karena membutuhkan waktu yang lebih lama, ada real time precise dan juga nah ini yang saya akan garis bawahi tentang static survey GPS. Nah, kenapa dia memiliki tingkat ketelitian yang paling kecil atau paling baik sendiri di angka 2 milimeter? Karena dia static survey GPS itu merupakan bisa dibilang metode dengan
cara dan langkah yang paling rumit untuk dilakukan. Namun memang hasilnya dia akan memiliki tingkat telitian yang paling baik daripada yang lainnya. Nah, kalau real time kinematik yang sebelumnya saya akan jelaskan ulang di mana kita bisa menggunakannya untuk pengambilan data yang lebih cepat, namun akurasinya juga tidak buru-buru banget karena masih di angka 1 sampai 5 cm seperti itu. Nah, ini ada kalau kita bicarakan tentang pengaplikasiannya di bidang survei ya, kegunaan GPS genetis itu sangat menjadi kunci dari banyaknya segmen pasar dan survei, bisa untuk migas, untuk pemasangan sutet, untuk personal navigasi, contohnya kita untuk ya Google Maps dan semacamnya. Nah, kalau untuk di bidang apa ya, mungkin industri di Indonesia sendiri kebanyakan itu arahnya kan ke bidang pertanian, kebunan atau semacamnya, terus juga untuk digunakan untuk manajemen lahan, untuk pengukuran lahan. Kemudian ada juga untuk tambangan, biasanya digunakan untuk pemetaan topografi, untuk survei lahan, atau untuk pembukaan lahan pertambangan, biasanya menggunakan GPS GNSS. Kemudian ada konstruksi, di mana dia menggunakan tingkat ketelitian yang paling besar. Untuk contohnya, kalau kita aja dalam pembuatan jembatan atau jalan tol. Biasanya kan kita tidak mungkin, kalau kita lihat kan tidak mungkin dalam pembuatan jembatan itu langsung hanya dari satu arah. Biasanya kan langsung dari dua arah, nanti akan bertemu di titik tengah. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan GPS GNSS, nanti kan akan ada kemungkinan-kemungkinan buruknya kalau hasilnya tidak akurat. Pastinya dari satu titik ke titik kedua tidak akan bertemu secara akurat atau tidak pas gitu. Nah, makanya digunakan GPS GNSS digunakan dalam banyak survei seperti konstruksi semacamnya untuk pembuatan jembatan dan juga hal-hal yang berkaitan. Nah, ada juga untuk geologi, biasanya digunakan untuk survei gerak tanah, juga untuk biasanya untuk tagging macam-macam eh, bidang mineral dan semacamnya, atau untuk kalau di perkebunan biasanya untuk tagging jenis-jenis tumbuhan, bisa seperti itu. Nah, kali di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dari GPS GNSS yang sudah pernah dilakukan oleh teknologi itu sendiri, di mana di sini digunakan untuk pengambilan GCP-ICP dalam proyek LIDAR, juga untuk jaring kontrol geodetik di Jogja hingga Magelang. Nah, kalau teman-teman di sini sudah melihat, ini kan ada dua foto yang sama namun berbeda. Kalau di mungkin saya jelaskan yang foto yang bagian kiri yang ada warna oranye itu biasanya digunakan dalam pengambilan GCP, sedangkan yang kanan itu penggunaan untuk pengambilan ICP. Perbedaannya apa? Kalau di GCP itu kenapa hanya sejenis penggunaan kain? Karena memang pengambilan GCP ini nantinya itu hanya kita ambil di waktu itu juga, setelahnya kita ambil lagi atau sudah datanya kita hanya mengambil datanya hanya di waktu itu juga. Nah, sedangkan kalau ICP kita akan menggunakan titik itu seterusnya karena fungsi ICP sendiri itu untuk koreksi apakah hasilnya akurat atau tidak. Makanya biasanya itu digunakan atau dibuat semacam menggunakan semen sekaligus atau mungkin yang semi permanen itu biasanya menggunakan pralon yang diisi semen juga di mana nanti disesuaikan dengan ketentuan dari Badan Informasi Geospasial itu sendiri karena sudah ada ketentuannya. Nah, kalau tadi sebelumnya Mbak Asa mungkin akan menjelaskan lebih tentang mobile apps, di sini akan saya lebih menjelaskan tentang software yang digunakan untuk pengolahan dalam yang lebih detail untuk metode statif yang dilakukan menggunakan mungkin lebih bisa digunakan di laptop atau komputer semacam itu. Nah, kalau kita sudah melakukan pengambilan data biasanya menggunakan GPS, menggunakan GPS GNSS EQ1 itu, dia akan dilakukan pengolahan menggunakan software namanya TGS Post Processing, di mana nantinya dia akan melakukan apa ya, convert data dulu dari data yang mentah nanti ke dalam bentuk data Renex. Ada sebenarnya kalau kita bicara software itu banyak alternatif lainnya, bisa semacam apa ya, Trimble Business Center bisa,
tapi kalau di sini keunggulan dari TJS GNSS EQ1 ini sendiri sudah nanti ada include softwarenya sendiri yang lebih memudahkan dan lebih bisa dipahami secara umum atau secara langsung. Yang pertama karena kita hanya memanfaatkan uh, input base dan input rover saja. Nah, ini ada salah satu contoh di mana ada beberapa ini tentang pengambilan GCP dan ICP, di mana kalau saya balik lagi tentang GCP itu adalah merupakan pengukuran titik kontrol tanah yang sifatnya relatif mudah. Modelnya hanya memiliki koordinat tanah atau melakukan pengambilan titik koordinat tanah saja, sedangkan ICP itu merupakan langkah untuk mengoreksi hasil dari koreksi ortofoto dengan cara membandingkan koordinat ICP di foto dan koordinat ICP hasil pengukuran di lapangan. Misalnya seperti ini, kita survei, misal ya, kalau di gambar ini adalah salah satu contoh pengambilan survei foto udara. Nah, sebelum melakukan pengambilan foto udara, tentunya kita akan melakukan pembuatan eh, area survei terlebih dahulu, seperti pada gambar ini yang bentuknya kotak-kotak ini. Nah, kita sebarkan ICP dan GCP yang nantinya untuk sebagai titik georeferencing yang akan dilakukan di pengolahan nantinya, di mana nantinya ICP dan GCP ini akan dilakukan pengambilan titik koordinat masing-masing. Nah, kalau GCP ini kita bisa hanya menggunakan tadi kain, sedangkan ICP bisa menggunakan data yang apa ya, bahan yang permanen ataupun semi permanen. Nah, yang pada ini nantinya untuk membandingkan koordinat ICP dengan foto dan hasil koordinat ICP hasil pengukuran lapangan, setelah nantinya misal kita sudah melakukan pengolahan data GCP dan ICP, nantinya hasil dari ortofoto yang sudah jadi itu kita bisa bandingkan dengan hasil ICP yang koordinat lapangan yang sudah kita ambil di lapangan sebelumnya. Contohnya kalau kita misal hasil ortofoto sudah jadi, hasil pengolahan ortofoto sudah jadi. Nah, itu kan nanti akan terlihat titik koordinat yang sudah diambil ICP, GCP yang sudah diambil sebelumnya. Nah, kita sesuaikan nih GCP, ICP yang sudah kita ambil tadi koordinatnya berapa, sedangkan di hasil foto berapa. Nah, dari kedua data koordinat itu kita sandingkan berapa persen sih atau berapa besar sih tingkat akurasinya seperti itu sih. Jadi nanti bisa menjadi salah satu langkah ya untuk koreksi selanjutnya seperti itu. Nah, hasil pengolahannya itu nanti akan seperti ini dari hasil pengolahan eh, TGS post processing di mana nantinya akan ada istilah fix and hold pada di bawah itu ada tulisan AMB REST di mana itu ada keterangan fix and hold di mana dia akan menandakan di mana hasil processing atau pengambilan data itu sudah akurat atau sudah sesuai. Sedangkan jika mungkin nanti ada terjadi kendala atau kegagalan dalam pengambilan data, nanti akan keterangannya bukan fix atau hold, tetapi akan dalam keterangan float, di mana itu harus dilakukan pengambilan data secara ulang. Nah, hasil ini yang diambil biasanya itu kalau hasil pengolahan hanya diambil koordinatnya saja yang paling bawah pojok kiri itu, yang dimana nanti digunakan untuk akurasi georeferencing di software selanjutnya seperti itu. Mungkin itu saja sih yang bisa saya jelaskan di materi saya. Jika nanti mungkin ada teman-teman yang masih belum jelas atau ada pemahaman selanjutnya, boleh ditanyakan. Di sini mungkin saya kembalikan ke koordinator, ke Mbak Listi. Baik, terima kasih kepada Mas Hendra atas pemaparan materinya. Baiklah, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta webinar yang mungkin ada pertanyaan, boleh raise hand atau boleh langsung ditanyakan, atau mungkin terkendala sinyal, boleh langsung di chat di kolom komentar. Kita buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Baik.
ada satu pertanyaan masuk dari Mas Bayu. Ini mungkin bisa langsung dijawab ya terlebih dahulu. Bagaimana G-Survey Mobile dapat membantu meningkatkan efisiensi survei lapangan menggunakan integrasi dengan perangkat RTK GNSS seperti TGS EQ1 RTK? Mungkin kita langsung jawab terlebih dahulu. Mungkin dari Mbak Aza atau Mas Hendra boleh dijawab. Um, Mungkin aku bantu jawab dari pertanyaan pertanyaan Pak Bayu. Um, untuk gimana sih integrasi dengan apa meningkatkan efisiensi survei lapangan menggunakan TGS GNSS tadi itu sepertinya seperti yang saya jelaskan tadi mungkin lebih karena um, efisiensinya efisiensinya itu berupa akurasi yang dihasilkan itu tinggi juga ya dari di sentimeter tadi. Kemudian kita juga menggunakan monitoringnya itu secara real time. Jadi pemantauannya itu bisa secara langsung seperti itu. Kemudian lebih ke penggunaannya juga lebih mudah, tidak rumit karena memang sudah langsung terhubung atau terkoneksi dengan smartphone seperti itu dan integrasi otomatis itu seperti data yang dikumpulkan oleh RTK GNSS EQ1 tadi itu dapat langsung diintegrasikan dalam em, aplikasi GIS Survey Mobile seperti itu sih. Eh, Kemudian itu pun juga bisa diprosesnya itu lebih secara langsung gitu sih. Kalau jawaban dari aku mungkin apakah sudah cukup terjawab ya Pak Bayu? Baik, mungkin dari Mas Bayu, apakah sudah cukup menjawab? Baiklah, mungkin saya bacakan pertanyaan kedua terlebih dahulu ya. Baik, sudah. Ini dari Mas Ginanjar Arianto bertanya, bagaimana TGS EQ1 RTK GNSS memanfaatkan konektivitas IoT untuk meningkatkan efisiensi survei dan pemetaan dalam berbagai industri? Mungkin dari Mbak Aza atau Mas Hendra, boleh langsung dijawab. Em, Mungkin aku bantu jawab juga pertanyaan dari Pak Ginanjar Arianto. Oke, untuk bagaimana TGS EQ1 RTK GNSS memanfaatkan konektivitas IoT untuk meningkatkan efisiensi survei dan pemetaan dalam berbagai industri. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi juga sebenarnya kenapa IoT-nya itu berupa aplikasi GIS Survey Mobile itu. Jadi itu pun juga sudah bisa apa ya, em, bisa digunakan di berbagai industri juga seperti yang Mas Hendra juga tadi sudah jelaskan bahwa em, bisa dikonstruksi, kemudian di pemetaan lahan, kemudian dari kementerian juga bisa menggunakan data yang diolah pun sebenarnya juga sudah kompatibel dengan beberapa aplikasi GIS seperti itu. Nah, untuk untuk pemanfaatan konektivitas IoT-nya itu kan data yang dihasilkan tadi, data yang dihasilkan dan diterima itu kan secara real time ya. Jadi streaming data gitu. Jadi tim lapangan dan juga tim yang ada di kantor itu bisa bekerja lebih cepat seperti itu. Kemudian ada apa ya otomatisasi dari monitoring jarak jauh juga. Jadi IoT ini memungkinkan perangkat untuk diakses dan dikontrol secara jarak jauh seperti itu. Pengguna dapat memantau status perangkat itu dari jarak jauh juga bisa seperti itu sih. Kemudian pengurangan kesalahan manusia juga sebetulnya karena proses pengirimannya data ini dilakukan secara otomatis. Jadi resiko kesalahan penginputan itu juga jarang terjadi seperti itu dan juga tentunya efisiensi waktu sih. Mungkin itu jawaban dari aku, dari saya, Pak Ginanjar. Apakah ada yang ingin disanggah atau sudah cukup?
Baik, dari Mas Ginanjar, apakah sudah menjawab dari pertanyaannya? Baik, kemudian ini ada penanya ketiga dari Mas Taufik. Untuk produk TGS EQ1 RTK GNSS ini dari produk mana dan harganya berapa? Mungkin boleh dijawab langsung. Oke, ini juga izin aku jawab ya. Jadi untuk TGS GNSS IQN RTK GNSS ini kebetulan produk dari PT Teknologi Indonesia sendiri. Jadi di kantor kami itu kita buat untuk produk ini dan produk ini sendiri juga sudah digunakan atau dibeli dari beberapa kementerian. Kemudian kita juga sudah digunakan dari beberapa universitas seperti itu. Dan untuk harganya kita ada di kisaran di mungkin di 108 jutaan sih Pak, seperti itu. Begitu Pak Taufik. Mungkin dari Pak Taufik ada yang mau ditanyakan atau disanggah dari pertanyaan saya, jawaban saya. Baik, nanti mungkin apabila memang tertarik dan mungkin tertarik untuk demo produk dan juga harga, nanti boleh dari Mas Taufik saya kirimkan nomornya ke marketing kami, jadi biar mudah untuk follow up dan juga informasi harganya ya. Baik, ini ada pertanyaan. Mungkin ini satu penanya terakhir ya, karena kan udah tiga penanya. Nah, satu pertanyaan terakhir ini dari Mas Anton. Izin bertanya, di perusahaan yang menggunakan GNSS Geodetik brand dari luar, apakah jika kita menggunakan pengamatan GNSS Geodetik bersamaan antara produk TGS dengan brand lain seperti Trimble, CHC-NAV, Komnav, apakah bisa dikoreksi bersama? Mungkin bisa langsung dijawab. Nah, sebelumnya mungkin ini akan saya bantu jawab. Di perusahaan yang berkaitan. Di mana kalau kita lihat ya di mana kalau kita lihat di mana kalau untuk pengamatan JNNS sendiri kalau menggunakan TGS JNNS kalau disandingkan dengan brand lain seperti Trimble, CHC dan Komnav apakah bisa? Nah, kalau untuk perihal ini tentunya bisa karena nantinya akan kalau TGS itu TGS EQ1 sendiri itu nanti hasilnya itu kan formatnya JNN itu sebenarnya sama saja nantinya bisa diolah bersamaan yang atau bisa misal dari kita dalam survei menggunakan berbagai macam merek pun itu sebenarnya sama saja nanti hasil hasilnya akan diolah ke dalam bentuk RINEC terlebih dahulu sehingga dari data RINEC itu nantinya kita lakukan pengolahan di mana akan ditemukan koordinat akurat seperti itu sih. Jadi intinya sama bisa bisa aja sih kalau kita menggunakan berbagai macam produk lain seperti Trimble, CHC, Kumlas itu bisa saja karena formatnya sama. Baik, mungkin dari Mas Anton, apakah jawabannya sudah cukup menjawab? Baik, baik mungkin dari peserta lain yang mau bertanya, mungkin satu penanya terakhir, boleh chat ataupun langsung open mic boleh, silakan. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Anton. Berarti juga bisa menggunakan software bawaan TGS Post Processing untuk mengolah beberapa brand GNSS geodetik. Mungkin bisa dibantu dijawab.
Nah, untuk ini mungkin akan saya bantu jawab juga. Berarti software bawaan 3S processing untuk mengolah. Oh ya, tentu. Bisa ya tentunya, bisa semua karena balik lagi dalam banyak merek sendiri nanti hasil dari data GNNS yang didapat itu akan berupa formanya itu RENEX. Nah, hasil data RENEX itu sendiri nantinya akan bisa dimasukkan ke TJS Post Processing, di mana untuk mengetahui eh, hasilnya itu fix atau float. Nah, seperti itu sih. Jadi intinya kalau misal kita menggunakan brand contoh ya seperti Trimble, kita nanti convert ke RENEX, kita masukkan ke software TJS Post Processing untuk mengetahui hasilnya pengambilan datanya itu fix atau tidak, atau kita juga menggunakan CHC, kita convert lagi ke dalam bentuk format RENEX, baru kita masukkan ke TJS Post Processing untuk mengetahui hasilnya itu fix atau tidak. Semuanya bisa dilakukan di TJS Post Processing. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Mas Anton, apakah masih ada pertanyaan lagi? Baik, karena eh, baik sudah cukup. Mungkin nanti bisa di-share softwarenya jika diperbolehkan. Baik, nanti untuk softwarenya nanti kita bantu share di grup WhatsApp. Baiklah, karena sudah di penghujung acara, mungkin sesi selanjutnya yaitu sesi untuk foto bersama. Bagi peserta webinar, dimohon untuk mengaktifkan videonya terlebih dahulu. Baiklah, eh, baik kita tunggu terlebih dahulu. Baik, saya mulai hitung untuk sesi fotonya. 3, 2, 1. Baik, lagi. 3, 2, 1. Foto bersama. Ya, boleh mungkin sekali lagi. Boleh dinyalakan terlebih dahulu. Ya, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber atas presentasinya pada pagi hari ini yang sangat informatif dan juga penuh wawasan. Terima kasih juga kepada peserta webinar yang telah mengikuti webinar pada pagi hari ini hingga akhir. Terkait dengan informasi materi, kemudian sertifikat nanti akan diinformasikan pada grup WhatsApp. Kemudian apabila para peserta masih ingin bertanya-tanya, nanti boleh langsung menghubungi admin yang ada di grup WhatsApp. Baiklah, semoga informasi dari webinar pada pagi hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan di bidang pekerjaan ataupun riset. Di sini saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Untuk webinar pada pagi hari ini kita tutup. Sampai jumpa di acara webinar PT Teknogis lainnya. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.